Baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan, kita konfeskan dengan keras sehingga timbul iman. Saya akan mulai dengan ayat yang ganjil, saudara yang genap baca yang keras ya. Yohanes 4 ayat 7-26. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu kali dari ceritanya, jadi Yesus melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Saudara, normalnya dari Yudea ke Galilea itu harusnya melalui Samaria di tengah-tengah. Tetapi bangsa Yahudi rela jauh agak melingkar untuk sampai ke Galilea atau dari Galilea ke Yudea. Karena apa? Karena mereka ada perselisihan dengan orang-orang Samaria. Saudara, orang-orang Samaria ini mereka tidak lagi asli Yahudi begitu. Jadi mereka mengawinkan dengan bangsa lain. Karena dulu sejarahnya waktu pembuangan ke Babel, orang-orang Samaria ini orang-orang tertinggal. Jadi mereka ada bangsa-bangsa lain datang, jadi akhirnya mereka mengawinkan. Kemudian juga menyebabkan penyembahan-penyembahan berhala masuk di dalam kehidupan orang-orang Samaria. Akhirnya orang Yahudi waktu kembali gitu ya, mereka merasa bahwa orang Samaria ini tidak lagi sederajat dengan kita. Karena mereka Allahnya sudah lain, mereka menyembah bukan lagi Yerusalem tapi sudah mereka di Gunung Gerizim gitu. Ya lain. Jadi makanya mereka ini najis kira-kira begitu ya, nggak boleh bergaul dengan mereka. Ini sudah lain, tidak lagi menjaga kekudusan Tuhan. Itulah latar belakangnya.
Jadi haram. Istilahnya haram hukumnya melewati Samaria bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Yudea, orang-orang Galilea. Tetapi dikatakan cerita tadi, Yesus dengan sengaja dia berkata, saya harus melalui Samaria. Saudara, saya percaya murid-muridnya pasti heran dan agak sedikit kecewa. Pasti akan ada bertanya begini, guru, kok lewat situ kita? Gak boleh. Mereka itu kan beda dengan kita. Mereka itu sudah menyembah Allahnya beda. Bukan lagi di Yerusalem. Ngapain kita lewat situ? Mereka tidak lagi menghargai Allah kita. Nanti orang bilang apa? Orang Yudea melihat kita lewat situ. Nanti orang bilang apa kita, guru? Kira-kira begitu saya bayangkan ya. Nanti kita dianggap sama seperti orang Samaria. Tetapi apa saudara? Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan image atau hanya sekedar menjaga nama baik. Dia tidak terintimidasi oleh perkataan orang-orang lain. Karena kebenaran umum di masyarakat itu tidaklah kebenaran sejati. Justru Tuhan Yesus datang, saudara, dia sengaja merubah, menabrak budaya yang tidak benar itu. Menerobos budaya itu. Dia mau membawa murid-murid dan memberitahukan kepada kita semua hari ini bahwa kebenaran sejati tidak boleh membeda-bedakan. Apapun latar belakang orang ini. Ada amin saudara? Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari saja, kalau kita tidak hati-hati, saudara, seringkali kita dalam bermasyarakat bisa terbawa budaya membeda-bedakan. Terutama dengan beda suku dan beda keyakinan. Satu kali saya diundang oleh salah seorang teman saya, customer sebetulnya zaman dulu di percetakan. Dia paling rajin karena kita akrab. Jadi dia menganggap saya temannya dan mengundang kami. Pak Roni, minggu depan datang ya ke rumah kami. Jadi dia bukan orang Kristen, dia seorang Muslim. Anak saya sunatan, jadi kita syukuran. Baik Pak, kami datang. Baru dari kejauhan saudara, ini pestanya meriah dan nuansanya Muslim semua saudara. Yang ibu-ibu semua pakai jilbab. Yang bapak-bapak semua pakai kopiah. Dan lagunya lagu-lagu kasidah semua. Nah, saudara di situ bagaimana kira-kira? Saudara mau masuk atau aduh nanti aja deh. Itu tidak mudah. Awalnya saya risih saudara. Waduh, masa kita berdua ini lain sendiri kita ini. Yang lain semua pakaiannya lain, kita berdua ini. Tetapi saya belajar menerobos. Saya mengingat ini saudara, ayat ini. Saya datang, assalamualaikum. Saya datang saudara, salamin tuan rumah, semua tamu-tamu salamin. Saya duduk di tengah-tengah mereka. Sambil menikmati musik-musik kasidah. Sambil kita ngobrol bersama-sama. Saya buang semua perbedaan. Dan saya melihat satu persatu mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Mereka sama dengan saya. Saudara, bahkan mulai hari itu cara dia memandang Kristen jadi berbeda saudara. Bukan lagi musuh. Tetapi sudah menjadi teman. Nah kalau kita baca ayat tadi saudara. Dia tidak hanya sekedar menerobos perbedaan dan lewat kota Samaria. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, dia sengaja bertemu dengan seorang perempuan, Samaria. Saudara tahu, seorang rabi di Israel itu tidak boleh, jangankan di Samaria. Di tempat umum, di negerinya sendiri, seorang rabi itu tidak boleh berbicara dengan wanita duluan. Terus ketemu begitu ya, datang wanita sana lewat, saya rabi datang, nggak boleh begitu. Kalau di sana seorang rabinya langsung menghadap ke sini, pura-pura nggak lihat. Harus begitu saudara, karena dianggap tidak sopan, tidak boleh menyapa duluan.
Jadi harus benar-benar seperti menjaga kekudusan. Begitulah saudara. Lihat wanita itu langsung tutup mata saudara. Wih, luar biasa sekali. Itu budayanya. Tapi Yesus saudara bukan hanya bertemu dengan perempuan sengaja. Tapi wanita ini jelas-jelas bukan wanita yang baik-baik. Tapi Yesus terobos itu. Dia sudah menerobos perbedaan. Dia menerobos bertemu dengan wanita, bercakap-cakap dengan wanita saudara. Bayangkan sudah berapa kali dia terobos itu. Hal yang dianggap tabu oleh orang Israel, orang Yahudi. Saudara, Yesus bukan kurang kerjaan menabrak semua budaya itu. Dan dia bikin sensasi gitu. Wah, aneh sekali gitu ya. Saya memang orang aneh gitu. Bukan saudara. Dia punya tujuan ilahi. Dia melihat ada wanita yang sedang putus asa. Yang kehilangan pengharapan. Yang hidupnya menderita. Saudara, yang bahkan wanita ini, Samaria ini, sampai ngambil air ke sumur saja, dia harus siang-siang dikatakan tadi. Kenapa siang-siang? Karena dia malu ketemu orang. Kalau dia pagi menimba air atau sore, saudara akan digosipkan dia. Ih, ini kan wanita yang itu tuh, suaminya banyak itu. Ya ampun, jangan dekat-dekat sama dia. Nanti ketularan kamu. Ya kan? Dan itu pasti pernah dia alami, makanya dia gak mau datang pagi sore. Akhirnya dia berusaha siang-siang datang, karena siang-siang kan panas. Di Israel sana panas saudara. Tidak ada orang siang-siang ngambil air gitu. Tapi dia sengaja datang, supaya apa? Supaya dia punya air. Supaya dia tidak malu. Tapi itulah hati Tuhan kita. Sekalipun orang itu buruk di mata masyarakat. Sekalipun orang itu direndahkan oleh orang lain. Ataupun dia dibenci oleh orang masyarakat. Tapi di mata Tuhan, semua orang itu berharga. Ada amin? Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Maukah kita menerobos perbedaan budaya? Maukah kita menerobos perbedaan keyakinan? Kita bukan kompromi, tapi belajar toleransi. Bukan kompromi, tapi sikap attitude harus menjadi teladan dan contoh. Ada amin. Jadi pesan Tuhan bagi kita, sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar seperti Kristus. Ada amin? Kenapa? Karena dialah guru dan Tuhan kita. Berarti kita mengikut Kristus, mengikut seperti yang dia kerjakan. Memang tidak mudah saudara. Tidak mudah saya bilang. Kenapa? Karena aslinya kita itu, termasuk saya, kita itu tidak suka mengurusi orang lain. Betul nggak? Lebih enak hidup kita sendiri. Apalagi kita tahu dia orangnya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, atau kita ngobrol gitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang tidak sefrekuensi. Radio itu kan. Kadang-kadang saudara mau melanjutkan pembicaraan itu gak enak. Kadang kita ketawa gitu ya, kita lihat, kita merasa itu lucu. Kok dia gak ketawa sih? Dan itu untuk melanjutkan pertemanan itu tidak gampang. Kadang-kadang kita, aduh ngomong sama dia gak nyambung, gak usah dah, malas. Betul gak saudara? Kadang-kadang kita merasa dengan orang itu tidak satu level. Aduh, mana ya, risih gitu. Aslinya kita begitu. Enggak ada kita suka ketemu orang, melayani orang, enggak ada saudara. Itu memang harus diterobos. Apalagi di sini kan macam-macam suku. Itu tidak mudah langsung connect satu dengan yang lain. Itu perlu perjuangan. Tapi ingatlah, kita ini pengikut Kristus. Harus semakin seperti Kristus. Saudara, terus terang, saya awal-awal pertama kali di Bali, saya tidak nyaman. Kenapa? Budayanya beda. Menurut saya bahasanya mereka kok lucu banget sih, aneh gitu rasanya. Sebaliknya mereka juga kan, wih bahasa Batak kok aneh sih gitu kan. Sama-sama orang aneh rasanya. Gak nyaman saudara.
Apalagi waktu saya di kampus, mereka bahasa Bali semua kan. Kalau saya tidak belajar, saya akan tersisih. Saya akan menjadi aneh sendiri. Tapi saya belajar, saya harus memperjuangkan supaya saya bisa bersahabat dengan mereka. Nah ini diperjuangkan. Nah bagaimana caranya? Artinya berarti saya harus menerobos budaya saya. Harus tinggalkan itu budaya Batak itu. Saya harus tinggalkan yang harus ketemu dengan orang Batak aja terus gitu ya. Harus yang ngomong Batak aja terus, harus dirubah. Saya ini ada di Bali. Saya harus belajar menjadi orang Bali. Saya harus belajar mencintai Bali. Saya harus menganggap diri saya sebagai orang Bali. Saudara, kalau kita begitu, kita akan mudah bergaul dengan siapapun. Ada amin? Saya tanya-tanya orang, gimana sih bahasa Balinya ini? Oh, nggih, kengken kabare beli. Kan gitu kan? Punapi gatre beli. Ya kan? Lama-lama, sili malu pipis beli. Kan gitu kan? Mayahin malu beli, konden ada pipis no. Raga sing ada pipis jane no. Kan gitu kan? Jadi nyambung gitu loh. Harus belajar mencintai Bali. Nah ini kan berbeda suku, kita harus belajar mencintai sesama suku yang lain. Coba belajar budaya Sumba, belajar budaya Papua, belajar budaya Jawa. Ya kan? Tidak mudah. Tapi harus kita belajar bersama-sama supaya kita bisa menjadi membangun persahabatan supaya ujung-ujungnya Injil masuk, saudara. Ada amin. Jangan kaku, saudara. Walaupun beda budaya, bersahabatlah dengan mereka. Walaupun tidak mudah. Katakan sebelah kiri kananmu, mari kita bangun persahabatan dengan setiap orang. Saudara, Paulus memberikan teladan untuk kita. Dia berkata begini, di 1 Korintus 9 ayat 20 ayat 21. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita bisa menerobos perbedaan suku, budaya, ras. Apalagi di Indonesia dengan berbagai macam keragaman, saudara. Maka orang lain akan bisa melihat bahwa kita menghargai mereka. Kita mengasihi mereka. Ada amin? Lama-kelamaan kita bisa kok satu frekuensi dengan mereka. Lama-lama ternyata bisa juga bahasa Bali. Lama-lama ngobrol bersama-sama teman-teman kampus. Akhirnya saya sudah hilang, saudara. Bukan lagi orang Batak. Tapi menjadi orang Bali di kampus. Tapi saya belajar juga waktu ketemu Mita. Saya belajar menjadi orang Jawa. Jadi akhirnya dalam perjalanan saya menjadi orang Jawa. Ibu Mita menjadi orang Batak. Jadi saudara, kalau kita lihat cerita wanita ini, awalnya wanita ini aja heran, saudara. Dia kaget dan merasa, tidak pantas sebetulnya. Kenapa? Kan dia kok ada rabi Yahudi mau berbicara kepada saya. Ada rabi Yahudi mau berbicara kepada budaya yang berbeda, yang selama ini enggak ada. Apalagi berbicara kepada wanita yang dibenci. Saudara, makanya komentar dia pertama apa yang ayat 9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Dia kaget dia. Mana mungkin kira-kira begitu. Saudara, sekalipun wanita ini belum paham awalnya. Tetapi melalui percakapan itu menjadi pintu masuk Injil diberitakan. Makanya Yesus berkata begini, saudara. Ayat 10. Jikalau engkau tahu
tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah lanjut, perempuan itu berkata lagi, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Saudara, kita lihat, pembicaraan ini nyambung gak? Ini pembicaraan tidak nyambung, saudara. Benar kan? Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan, tapi dia mikirnya air sumur. Gak nyambung. Nah kita dengan orang, awal-awal pasti banyak gak nyambung, saudara. Tapi Tuhan Yesus terus dia masuk berkomunikasi sampai dia menemukan gitu ya persoalan wanita itu. Sampai wanita ini nanti menjadi curhat, terbuka. Yaitu tentang persoalan keluarganya dan apa yang dia hadapi, bagaimana dia mengalami kekeringan selama ini. Makanya Yesus berkata begini, pergilah, jadi naik ke percakapan berikutnya. Panggil suamimu datang ke sini. Makanya mulai terbukalah dia. Aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, tepat katamu, engkau memang tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami yang sekarang bukanlah suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Baru wanita itu bilang apa? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, walaupun tidak nyambung, Tuhan Yesus tetap melanjutkan pembicaraan. Nah bagaimana dengan kita? Waktu kita nggak nyambung dengan orang, jangan langsung menyerah. Tetap bertanya. Tanya keluarganya, tanya anaknya, tanya suaminya. Nanti ada satu titik baru dia mulai terbuka. Iya yang ini, aduh saya punya masalah nih Pak. Selagi ada kesempatan saudara, bangun terus hubungan dengan orang itu. Selagi ada kesempatan. Selagi saudara berdekatan, selagi saudara mungkin satu kerja, selagi saudara mungkin sering ketemu, bangun persahabatan dengan mereka. Bangun komunikasi, ngobrol dengan dia, akan ada waktunya dia terbuka dan curhat. Ada amin? Tidak usah langsung demikian firman Tuhan, langsung gak usah, pelan-pelan. Tuhan Yesus juga pancing kok. Gak langsung dia bilang kalau kamu gak ke surga bertobat kamu akan mati masuk neraka. Enggak, pelan-pelan. Mulai dari minta air dong. Baru dia simpulkan kamu tahu gak kamu perlu air hidup. Saya bisa kasih kok air hidup itu. Wah gimana caranya Tuhan? Gitu loh. Jadi pembicaraannya step demi step. Saudara mungkin teman kita itu ya bisa terbuka dalam satu hari bisa. Wanita itu langsung terbuka. Tapi ada juga orang-orang yang kita jangan ngomong gak langsung terbuka. Betul Bapak Ibu Saudara? Bisa 1 minggu baru terbuka. Gak apa-apa. Bisa setahun baru terbuka. Gak apa-apa. Selama masih terhubung lanjutkan pembicaraan. Bisa 10 tahun bisa. Bisa 20 tahun bisa. Saudara wanita ini sebenarnya kita lihat. Dia mulai terbuka. Tapi juga masih melihat dengan cara yang berbeda. Jadi mulai terbuka. Memang saya punya masalah Tuhan. Tapi dia bilang begini saudara. Tapi Tuhan, saya kan berbeda dengan engkau. Cara kami menyembah berbeda dengan engkau. Orang Yahudi kan menyembah di Yerusalem. Kami kan di gunung ini. Nah seringkali gak orang kita gitu kan. Kita bicara sama mereka. Sudah mulai masuk. Engkau perlu Tuhan. Tapi kan kita beda. Kamu agamamu beda. Agamaku beda. Banyak gak begitu? Banyak langsung. Masih gak langsung terbuka. Lebar-lebar gitu. Enggak. Pasti orang tuh pelan-pelan. Kita sering begitu. Kamu kan suku lain. Saya suku ini. Kita kan beda. Budayamu kan beda. Budaya saya beda. Tapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Wanita itu berkata begini, ayat 20 tadi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Maksudnya Yahudi kan bilang kalau menyembah Tuhan itu di Yerusalem.
Kalau kami di sini aja, kami kan beda. Seringkali tantangan kita dalam pemberitaan Injil, waktu orang lain mengatakan kepercayaan kita kan berbeda. Agama kita akan berbeda, budaya kita akan berbeda kita. Saudara, kebenarannya apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun budayanya, apapun statusnya, apapun jabatannya, sekalipun dia mempunyai harta banyak atau miskin sama sekali. Saudara, kebenarnya tanpa Kristus orang itu akan binasa. Ada amin? Harus kita memiliki iman seperti itu, kepercayaan seperti itu, saudara. Harus kita yakin betul-betul karena apa? Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, saudara. Jangan berpikir, saudara, itu namanya jangan kompromi. Tuhan itu gak kompromi. Dia kan mau menunjukkan, wanita itu mau menunjukkan bahwa saya juga menyembah Tuhan, tapi di gunung ini. Tapi Yesus tidak kompromi, saudara. Yohanes 14 ayat 6 berkata apa, saudara? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Rasul 14 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi Tuhan satu jiwa itu penting. Siapapun dia perlu keselamatan. Ada amin? Nah, cara kita melihat terjauh harus sama. Ini saudara udah paling, kalau saya bilang ini status sosial yang sudah buruk ya. Belum ada kan di sini kan yang sampai 6 suaminya? Belum ada loh, itu jarang loh itu. Belum ada kan sampai orang itu dikucilkan. Ini benar-benar dikucilkan dan dibenci. Tapi Yesus datang pada orang itu. Kalau kita lihat di pasal 3 sebelumnya, saudara. Yesus melakukan hal yang sama. Tapi bukan kepada orang yang hancur-hancuran. Dia datang kepada orang yang terhormat. Yohanes 3, Yesus mendatangi bertemu dengan seorang imam yang bernama Nikodemus. Orang dihormati, disegani, orang terkenal pastinya. Tetapi sekalipun dia hebat menurut orang, tetap Yesus berkata kepada Nikodemus, "Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Sekalipun engkau baik, engkau imam." Jadi Yesus tidak kompromi dengan siapapun. Mau hebat, mau miskin, orang itu harus mengalami keselamatan. Orang itu harus memiliki air kehidupan itu. Dia harus punya itu. Kalau tidak, dia akan mengalami kebinasaan. Kalau kita tidak mengalami air hidup itu, maka kapanpun, sampai kapanpun, kita akan tetap mengalami yang namanya kekeringan. Kita akan haus terus. Jadi kita ini memang diciptakan harus ada koneksi dengan Tuhan. Di dalam ruang hati kita ini ada satu ruang yang harus diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti dengan apapun. Harus air kehidupan dari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Mau saudara punya uang banyak atau tidak, tidak bisa. Dan manusia walaupun tidak mengenal Allah selalu mencari cara supaya hidupnya itu boleh mengalami air hidup itu. Dia cari dengan gaya masing-masing. Sekalipun mungkin dia tidak mengerti. Tapi sesungguhnya orang itu sedang mencari air hidup. Ada fotonya Tabita di sini. Saudara, kami promosi sedikit. Ini kan kita hanya sekedar bikin konten, bikin YouTube. Dalam visi ke depan kita punya penghasilan dan bisa mensupport misi. Kami luangkan kadang-kadang waktu kami. Ini saudara di salah satu beach club di Jembaran. Makin sore hari semakin padat. Dan saudara kadang-kadang di tempat duduk saudara itu harganya 5 juta saudara. Kalau mau duduk di sini 5 juta Pak. Di sana ada yang 2 juta, ada yang 1 juta.
Kalau kami pilih di mana? Ada yang gratis Pak? Oh ada di belakang sana. Oh ya gak apa-apa. Kita gak mencari tempat duduknya. Kita hanya foto-foto, syuting, pulang. Kadang-kadang gak beli apa-apa saudara. Karena mahal semua. Tapi orang bisa rame di situ untuk apa saudara? Mencari air hidup. Karena dia merasa di situ tenang dengan musik jedak-jeduk, lihat pantai, makanan enak. Dia gak peduli 5 juta habis pun gak masalah. Yang penting saya happy. Tapi pertanyaan saya saudara, kalau dia tidak menemukan Tuhan, dia pulang, happy-nya itu tinggal di beach club itu. Dia akan mengalami kekeringan lagi. Itu yang Tuhan bilang. Kalau kamu ambil air dari sumur ini saja, kamu akan tetap kehausan. Nah kalau orang datang ke beach club, begini saudara, cari liburan, ini masih mending. Masih bagus lah kira-kira begitu ya. Tapi kalau begini, gambar yang kedua. Ini kan mencari kesenangan hidup dan mencari bagaimana cara bahagia. Gak tahu bagaimana caranya. Terlalu menderita, dia cari cara lain dengan narkoba. Memang kelihatannya fly, enak waktu itu. Tapi bukannya makin baik, makin hancurlah hidup kita. Dan ini banyak, apalagi di Bali. Dan kebanyakan orang ke narkoba, itu temannya apa? AIDS saudara. Saya sudah ketemu dengan orang Batak. Ada 4 di sini yang kami layani awal-awal. Baru dari kampung, baru berapa tahun. Sampai langsung divonis AIDS. Mati saudara, pulang mayat semua. Kenapa bisa begitu? Karena tidak menemukan air hidup. Inginnya senang, inginnya lebih baik. Tapi malah lebih buruk saudara. Nah kalau kita lihat wanita Samaria tadi saudara. Dikatakan apa saudara cerita ini? Dia sudah berganti pasangan sampai yang ke-6 itu juga bukan suaminya. Walaupun hidup bersama. Nah di mata Tuhan saudara, hidup bersama belum tentu suami istri, belum tentu kebenaran. Jadi kalau lihat tetangga saudara kiri kanan ada hidup bersama, kalau belum diberkati itu di dalam dosa itu di hadapan Tuhan. Harus dibereskan, harus diperjuangkan supaya diberkati. Mungkin gak langsung besok tapi diperjuangkan. Ada niat apa yang harus kami lakukan ya. Ya disesuaikan budaya kita mungkin ada bagi wanita ada mahar, ada adat sedikit. Diperjuangkan, nego-nego sama orang tua, ngobrol yang baik. Harus bagaimana Pak supaya kamu menikah, ada cara yang lebih baik enggak? Diperjuangkan, tidak mudah. Saya menikah dengan Bu Mita aja baik-baik dulu, tidak mudah. Orang tua saya minta budaya Batak, orang tuanya minta di Jawa. Aduh, kita tarik-tarikan begini saudara. Iya kan? Ya udah sampai marah orang tuanya diputuskan saudara. Ya udah kalau kamu nggak mau di Jawa, semua pernikahanmu bayar sendiri. Iya Pak, iya Paknya itu antara gelegap dan itu risiko tapi kan diperjuangkan. Tuhan tolong Tuhan. Banyak orang di luar sana itu membutuhkan air hidup. Ada amin. Mari kita beritahukan mereka. Mari kita kasih tahu mereka bahwa mereka perlu air hidup yang dari Tuhan. Supaya tidak haus lagi. Ada amin. Saudara punya tempat ibadah, punya agama, tidak menjadi solusi. Itu bukanlah jaminan memperoleh air hidup. Makanya Yesus berkata begini kepada orang Samaria ini. Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan juga Yerusalem. Tuhan Yesus merombak semua itu. Walaupun Yahudi bilang A, Samaria bilang B, akan ada waktunya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan hanya orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Baru orang itu boleh mengalami air kehidupan itu. Apa maksudnya saudara? Nah sebagai orang Kristen kita juga bisa terjebak. Karena kita punya agama. Yesus berkata bukan di tempat ibadah. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya apa saudara? Kita menyembah Tuhan, kita berarti harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Allah itu kan roh. Berarti punya waktu pribadi berdoa membaca firman. Ini namanya membangun kehidupan menyembah dalam roh. Dan bukan hanya di situ saja, tapi di dalam kebenaran juga. Bukan hanya ngeroh, tapi di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Apa yang Alkitab katakan. Harus melangkah satu demi satu. Tidak mudah. Alkitab kan tebal sekali. Tidak bisa dalam satu hari. Gak bisa instan saudara. Perjuangan kita seumur hidup. Saya juga masih banyak yang harus saya pelajari. Harus banyak yang harus praktekkan, saya harus lakukan. Masih banyak gak paroni yang belum lakukan? Masih banyak. Masih banyak gak paroni yang harus bertobat? Masih banyak. Harus hari demi hari. Jadi kita gak pernah ada tamat. Harus berjuang terus. Ada amin? Katakan sebelah kiri kanan. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah perempuan itu mulai lebih nyambung. Dia bilang begini. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Saudara sudah connect dia. Ya memang kami sedang menantikan Mesias itu. Kami diajarkan dan kami sadar kami perlu itu. Karena dialah dikatakan keselamatan itu. Saudara, orang Samaria maupun orang Yahudi itu percaya kepada Mesias yang akan datang. Yang membawa keselamatan. Mereka sungguh percaya Mesiaslah akan menghakimi. Jadi keselamatan orang di perjanjian lama saudara. Mereka percaya kepada Mesias yang akan datang. Itu rahasia mereka diselamatkan. Jadi kau sudah bertanya, kalau orang-orang yang belum datang Tuhan Yesus, mereka diselamatkan apa tidak? Pertanyaannya, mereka percaya enggak Mesias akan datang? Itu yang membuat keselamatan dalam mereka. Balik dengan kita perjanjian baru. Apa rahasia kita selamatkan? Percaya kepada Yesus yang sudah datang. Beda kan? Yang di sini percaya pada Yesus yang akan datang diselamatkan. Yang kedua, kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu. Saudara akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Ada amin? Imannya sama. Dan Yesus berkata apa saudara? Ayat 26, ini ayat pamungkasnya. Sama-sama kita baca, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi siapa Allah yang datang itu? Akulah dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, saudara apa buktinya Yesus Allah? Ini saudara bisa katakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang saya sedang sampaikan tadi. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau Yesus berkata dia bisa beri air hidup yang terus menerus sampai kepada kekekalan. Berarti dia ini siapa? Berarti dia adalah berasal dari kekal. Tidak mungkin seseorang memberikan satu kekekalan kalau dia bukan dari kekal. Betul Bapak Ibu Saudara? Hanya yang berasal dari kekal baru bisa memberikan satu kekekalan. Nah kalau kekal berarti apa saudara? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu tidak ada manusia. Manusia selalu diciptakan. Kalau tidak ada awal dan akhir berarti hanya satu pribadi. Yaitu Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Hanya sebatas nabi. Saudara, harus ditolak. Ada amin? Karena Yesus bukan diciptakan. Ingat, dia berasal dari kekekalan.
Dia sendiri mengatakan tadi, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini bukan kata-kata murid lagi, tapi Yesus sendiri yang berkata. Akulah dia yang dinantikan oleh nabi-nabi di hukum Taurat. Nah kalau kita sekarang, pesannya buat kita, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan takut dan ragu untuk memberitakan kabar baik. Ada amin? Ada amin? Mari kita bangkit berdiri.